Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah perbedaan trafo murni dan trafo biasa. Oke, ya. Jadi di sini kita ambil contoh adalah trafo 10 ampere ya. Yang satunya murni dan yang satunya tidak murni atau trafo biasa. Oke, walaupun sama-sama tertulis 10 ampere ya, kalau trafo murni ya dan trafo biasa ini berbeda ya. Lalu letak perbedaannya di mana? Ya, pertama dari jumlah lilitan. Oke ya, jadi pertama jumlah lilitan. Oke. Jadi kalau trafo murni ya, misalkan ini pada input 220-nya ya. Ini misalkan 440 lilitan ya. Nah, kalau pada trafo biasa ini adalah pasti di atasnya ya. Kalau enggak 500 ya 600 ya, 600 lilitan. Kemudian pada sekunder ya, kalau primer dan sekunder. Oke, primer, sekunder. Kalau tadi primernya 440 lilitan, tentu yang kalau trafo biasa lebih ya, lebih dari 440, bahkan lebih dari 500 lilitan. Oke, seperti itu. Begitu pula yang sekundernya ya. Kalau misalkan pada trafo murni ini 24 lilitan pada sekundernya. Nah, ini pada trafo biasa ini di atasnya bisa 36 atau 48 ya, 48 atau 36. Oke, jadi perbedaannya cukup jelas ya, yaitu kalau dibongkar Mbak. Kalau nggak dibongkar ya nanti, kalau nggak dibongkar, perlu bongkar, nanti ada tipsnya tersendiri ya. Ini yang kita bahas adalah perbedaannya dulu. Oke, kemudian ukuran kawat ya. Jadi kalau pada trafo murni ukuran kawatnya ini misalkan pada primernya ini misalkan 0,8 ya, sedangkan pada trafo biasa ini tentu di bawahnya ya, pasti paling enggak dia 0,6 ya, 0,6 atau 0,5 ya, seperti itu. Kemudian pada bagian sekundernya juga berbeda. Kalau pada trafo murni ini bisa 1,5 atau 1,2. Nah, kalau sedangkan pada trafo biasa di sini kadang cuma 1 mili ya, atau pokoknya di bawahnya dia ya, kalau trafo biasa ini. Oke, itu yang kedua juga harus bongkar supaya bisa tahu ya. Kemudian yang ketiga ya, yang ketiga adalah jenis kawat. Oke, jadi jenis kawatnya juga berbeda ya antara trafo murni dan trafo biasa. Oke, kalau pada trafo murni ini baik primer maupun sekunder ya, ini menggunakan 100% tembaga murni ya, tembaga murni ya, memang benar-benar murni tembaga, namanya juga trafo murni ya kan. Nah, sedangkan pada trafo biasa di sini ya, dia ada dua jenis ya. Kadang dia menggunakan 30% tembaga dan 70% aluminium ya, campuran ya. Jadi baik primer maupun sekunder, atau sekundernya saja atau primernya saja, dia menggunakan kawat campuran antara tembaga dan aluminium. Nah, kemudian yang jenis kedua pada trafo biasa adalah dengan 100% menggunakan kawat email aluminium ya. Jadi baik maupun primernya saja atau sekundernya saja, atau dua-duanya ya, primer sekunder ini menggunakan aluminium ya. Oke, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, di sini kuat arus yang dihasilkan ya. Di sini kuat arus yang dihasilkan ya, tentu saja berbeda, kuat arusnya berbeda walaupun pada trafo tertulis 10 ampere ya. Oke, lalu apakah bisa ya, apakah bisa membuat trafo murni menggunakan aluminium, maksud aluminium, menggunakan kawat email aluminium atau kawat campuran tembaga dan aluminium ya? Jawabannya bisa, asalkan ya, asalkan saat diuji ya, saat diuji, nah itu bisa menghasilkan ya sesuai yang tertera pada trafo tersebut. Oke,
contohnya ini finalnya ya. Jadi keempat ini ya akan lolos uji ya, ketika sudah dites ya. Apakah misalkan pada body trafo tertulis pada body trafo ini tertulis 10 ampere ya. Kemudian dites ya, dihidupkan, kemudian diukur ya. Ini saat belum ada beban ya, misalkan di sini tertulis 12 volt ya. Oke, saat belum ada beban di sini tertulis 12 volt. Nah, kemudian yang trafo yang satunya juga tertulis 12 volt ya. Oke. Ini ketika belum ada beban. Nah, bagaimana kalau sudah diberi beban? Nah, itu hasil akhirnya adalah ketika diberi beban ya. Nah, ketika diberi beban, ini akan terlihat jelas antara trafo murni dan trafo biasa ya. Kalau pada trafo murni ketika diberi beban dia nggak berubah sama sekali ya. Nah, bebannya di sini ya harus disesuaikan dengan yang tertera pada trafo ya. Kalau misalkan pada trafo pada body trafo tertulis 10 ampere ya, untuk mengetesnya ya harus diuji dengan beban 10 ampere juga ya. Jika diberi beban 10 ampere dan tegangan di sini nggak turun sama sekali ya, paling turun, kalau turun sekedar komanya ya nggak apa-apa lah, masih dimaklumi ya. Kalau turunnya sudah beda jauh, misalnya dari 12 volt kemudian sekali diberi beban langsung turun ke 11 atau 10 atau 9 atau 8, nah itu ya wis parah ya, benar-benar bukan trafo murni itu ya. Jadi tes akhirnya ini yang menentukan apakah itu trafo murni atau trafo biasa. Oke. Nah, jadi trafo biasa juga kadang ada yang menggunakan 100% tembaga ya, cuman karena jumlah lilitan, kemudian apalagi ukuran kawat ya, ukuran kawatnya yang kurang besar. Misal kalau ada ukuran kawat, Mbah Tejo rasa sudah paham lah ya kan, dia menggunakan walaupun bentuknya sama, ukuran sama, besar trafonya sama, kalau dia menggunakan ukuran kawat yang berbeda, tentu hasilnya juga akan berbeda ya. Oke, jadi seperti itu ya perbedaan antara trafo murni dan trafo biasa. Oke, jadi pada akhirnya ya ujung-ujungnya dia tetap harus diuji ya. Nah, kalau bagaimana kalau misalnya trafonya 5 ampere ya, diujinya ya bebannya 5 ampere ya. Kalau trafonya tertulis 2 ampere ya bebannya 2 ampere ya. Turun apa enggak itu tegangannya. Oke, seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kalau pada penggunaan pada pengaplikasiannya atau penggunaannya sih, kalau trafo biasa dan trafo murni ini ya, biasanya kalau untuk sound system ya, biasanya kalau trafo biasa ini kadang suaranya gereng ya, kalau pada sound system ya, gereng atau apa sih bahasa nganunya ini. Nah, kalau sedangkan trafo murni ini biasanya kalau untuk sound system ini jernih ya. Ya, walaupun ya trafo besi di sini kan, ini yang kita bahas di sini adalah trafo besi ya. Walaupun sudah banyak yang beralih ke trafo trafo ferrit ya, atau power supply switching ya, karena power supply switching dia lebih stabil pada saat tegangan inputnya turun ya. Tapi ya masih banyak juga sih yang suka dengan trafo besi. Oke, demikian dari Mbah Tejo ya, mudah-mudahan paham. Oke, sampai di sini dulu, sampai ketemu lagi di video Mbah Tejo yang lainnya.